Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Penguji, Bapak Profesor Dr. Haji Ambo Asy MAG, Bapak Dr. M. Nasri Hamang MAG, Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Ginting MA, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Siridang MS, Ibu Dr. Siti Wardah Hanafidah SNPDI. Alhamdulillah sudah hadir semua. Yang terhormat para partisipan, Bapak Ibu, mahasiswa program Dr. PAI yang teristimewa, Saudara Promopendus Haji Samsudin. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali lagi kita melanjutkan kegiatan akademik, yakni seminar proposal disertasi secara virtual. Salam dan taslim buat Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan buat kita semua. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita memulai seminar proposal disertasi secara virtual atas nama Samsudin NIM 221370007 dengan judul proposal disertasi model Majelis Taklim dan Pembinaan Ketahanan Keluarga Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rapang, dengan memulai bersama-sama membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada seminar proposal disertasi hari ini terdiri atas 3 sesi. Yang pertama presentasi dari Promopendus, yang kedua tanggapan dari partisipan, dan yang ketiga tanggapan, pertanyaan, dan mungkin masukan dari Dewan Penguji. Baiklah, kita langsung saja berikan kesempatan kepada Saudara Promopendus untuk menyampaikan proposal disertasi, paling lama karena waktu tidak terbatas, maksimal 15 menit. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ambo Asy MAG, Bapak Dr. Haji Muhammad Nasri Hamang MAG, Bapak Dr. Abdul Halik MPDI, Bapak Profesor Dr. Haji Abdurrahman Geteng, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Siridanga, dan yang saya hormati juga Ibu Direktur, yang saya hormati Ibu Direktur Siti Wardah Hanafidah MPDI, serta para partisipan dan sahabat-sahabatku semua yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta mengirimkan salawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk mempresentasikan proposal disertasi saya dengan judul Model Majelis Taklim dan Pembinaan Ketahanan Keluarga Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rapang. Latar belakang, pertama, Majelis Taklim sebagai salah satu lembaga pendidikan non-formal. Yang kedua, materi yang disajikan masih seputar masalah ibadah mahdhah. Kemudian yang ketiga, belum berdampak pada ketahanan keluarga. Sedikit saya jelaskan Pak Prof dan Pak Doktor yang saya hormati, bahwa Majelis Taklim yang ada di Kabupaten Sidenreng Rapang sampai saat ini materi-materi yang disajikan itu masih seputar masalah ibadah mahdhah. Yang dimaksud dengan ibadah mahdhah di sini rata-rata di Majelis Taklim itu masih membahas seputar masalah ibadah seperti ibadah sholat, tohara, tayamum dan seterusnya. Belum
belum terlalu berdampak pada ketahanan keluarga. Maksudnya bahwa dalam materi-materi yang disajikan pada majelis taklim itu, padahal sebenarnya di luar dari ibadah mahdoh masih ada ibadah lain yang patut kita bahas di majelis taklim, di antaranya adalah tentang ketahanan keluarga. Kenapa? Karena saya melihat bahwa masih belum berbanding lurus antara ketahanan keluarga dengan banyaknya tumbuh kembang majelis taklim yang ada di Kabupaten Sidinai Rapang. Salah satu indikator yang saya lihat, Pak, adalah ketika saya berdiskusi dengan salah satu teman saya di pengadilan agama, ternyata masih tinggi angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Sidinai Rapang. Sehingga inilah yang melatar belakangi sehingga saya tertarik untuk membahas permasalahan ini. Ya. Selanjutnya, identifikasi masalah. Bagaimana gambaran majelis taklim di Kabupaten Sidinai Rapang? Yang kedua, bagaimana model majelis taklim dan pembinaan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidinai Rapang? C. Apa faktor yang mempengaruhi peran majelis taklim dalam membina ketahanan keluarga di Kabupaten Sidinai Rapang? D. Bagaimana usaha majelis taklim dalam memantapkan eksistensinya di tengah-tengah perkembangan pendidikan keagamaan di Kabupaten Sidinai Rapang? Kemudian fokus penelitian. Fokus penelitian disertasi ini yaitu lebih fokus pada model majelis taklim dan pembinaan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidinai Rapang. Rumusan masalah. A. Bagaimana model majelis taklim dan pembinaan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidinai Rapang? B. Bagaimana eksistensi model majelis taklim dan pembinaan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidinai Rapang? Kemudian C. Apa faktor yang mempengaruhi majelis taklim dalam pembinaan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidinai Rapang? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui model majelis taklim dan pembinaan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidinai Rapang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana eksistensi model majelis taklim dan pembinaan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidinai Rapang. Dan yang ketiga, untuk memperoleh model dan kegiatan majelis taklim yang cocok dan tepat pada masyarakat di Kabupaten Sidinai Rapang yang dapat membawa dampak positif terhadap perilaku anggotanya dan masyarakat pada umumnya dalam upaya pembinaan ketahanan keluarga. Kegunaan penelitian. Hasil kajian ini diharapkan memberikan sumbangsi terhadap majelis taklim dalam rangka menjadikannya sebagai lembaga pendidikan non-formal di Kabupaten Sidinai Rapang sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, hasil kajian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan dan menambah bahan kajian, khususnya tentang penataan kembali model majelis taklim sebagai lembaga pendidikan non-formal di Kabupaten Sidinai Rapang. Keempat, memberikan ilmu dan pemahaman kepada pembaca tentang keberadaan majelis taklim dan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidinai Rapang. Dan yang kelima, sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam mencapai gelar doktor pada program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Parepare, jurusan Pendidikan Agama Islam. Selanjutnya, pengertian majelis taklim. Majelis taklim berasal dari dua suku kata, yaitu majelis dan kata taklim. Dalam bahasa Arab, kata majelis adalah bentuk isim makan atau kata tempat, kata kerja yang artinya tempat duduk, tempat sidang, dewan, dan kata taklim dari bahasa Arab merupakan masdar dari kata kerja taklim yang mempunyai arti pengajaran. Secara etimologi, yang dimaksud dengan majelis taklim adalah tempat belajar. Adapun secara terminologi, majelis taklim adalah sebuah lembaga pendidikan non-formal yang memiliki jamaah dengan jumlah yang relatif banyak, usia yang heterogen, memiliki kurikulum berbasis keagamaan, dan waktu yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan jamaah. Unsur-unsur majelis taklim. Pertama, ada mubalik, ustadz atau dai, ada jamaah majelisnya, materi kajian, kemudian fungsi majelis taklim, tempat belajar mengajar, tempat pendidikan dan keterampilan, pusat pembinaan dan pengembangan. Majelis taklim merupakan lembaga pendidikan agama non-formal. Eksistensi majelis taklim ini tidak hanya terbatas sebagai tempat pengajian saja,
tetapi lebih dari itu menjadi lembaga yang menyelenggarakan pengajaran atau pendidikan agama Islam. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam mengalami kemajuan karena pemerintah Republik Indonesia telah memberikan ruang dalam keikutsertaannya membina akhlak bangsa yang berkepribadian Pancasila. Kemudian yang keempat, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 6 Ayat 4 secara tegas disebutkan bahwa Majelis Taklim digolongkan ke dalam pendidikan non formal. Majelis Taklim dan ketahanan keluarga. Ketahanan adalah kekuatan fisik, kekuatan hati, fisik, kesabaran. Ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan suatu keadaan di mana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, bahagia, lahir dan batin, dunia maupun di akhirat kelak. Tujuan pernikahan Majelis Taklim dan ketahanan keluarga. Masih lanjutan ya. Tujuan pernikahan dalam ajaran Islam adalah mewujudkan ketahanan keluarga atau yang disebut sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana dalam Al-Qur'an di surah Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi tujuan pernikahan itu ada 3 yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah litaskunu ilaiha, maksudnya adalah yang dari kata-kata sakana yang memiliki arti sakinah dalam bahasa Indonesia sakinah, kemudian mawaddah cinta, kemudian warahmah kasih sayang. Kemudian pernikahan adalah fondasi utama dalam membangun dan membentuk ketahanan keluarga. Pernikahan menyatukan dua energi besar untuk sama-sama berjuang menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Penyatuan energi sehingga membentuk suatu sinergi membutuhkan waktu untuk saling menyesuaikan diri. Dalam proses penyesuaian itulah akan banyak ditemui ketidakcocokan, ketidaksesuaian, bahkan pergesekan yang menimbulkan konflik dari masing-masing keluarga kecil tersebut. Untuk menjaga harmoni dalam keluarga sangat dibutuhkan pendidikan dalam keluarga. Ya. Yang pertama, orang tua adalah sebagai pendidik, kemudian anak adalah sebagai peserta didik. Kemudian jenis-jenis pendidikan dalam keluarga, yang pertama adalah keteladanan, yang kedua nasihat dan peringatan, yang ketiga kisah-kisah, yang keempat kejadian dan peristiwa, yang keempat adalah hukuman, yang kelima adalah tanya jawab. Kunci keberhasilan pendidikan dalam keluarga yang pertama adalah keikhlasan, kesabaran, doa, dan komitmen. Ya, dan ini saya tampilkan Bapak Profesor dan yang saya hormati, kerangka pikir dari yang akan kami teliti adalah Majelis Taklim. Kemudian di sini terhadap pembinaan mental spiritual. Kemudian untuk pembinaan mental saya bagi menjadi 3, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kemudian untuk spiritualnya juga saya bagi menjadi 3, yaitu akidah, akhlak, dan fikih. Ya, apabila Majelis Taklim ini mampu melakukan pembinaan terhadap mental spiritual dengan 6 komponen, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, akidah, akhlak, dan fikih, maka akan bermuara pada ketahanan keluarga. Kemudian selanjutnya metode penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Metode penelitian digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Yang kedua, penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Waktu dan tempat penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini dijadwalkan berlangsung selama 6 bulan, dimulai sejak diterimanya proposal ini oleh tim komisi pembimbing dan tim penguji. Rencananya insya Allah jika diterima proposal ini, insya Allah kami akan melaksanakan penelitian pada bulan Desember 2022 hingga bulan Mei 2023. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Sidene Rapang. Sumber data. Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari lapangan yang berhubungan dengan eksistensi model majelis taklim terhadap pembinaan keluarga, ketahanan keluarga di Kabupaten Sidene Rapang. Data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara, hasil observasi, daftar hadir kegiatan majelis taklim, daftar hadir rapat pengurus majelis taklim, foto-foto kegiatan, program kerja, kegiatan majelis taklim, laporan pertanggungjawaban pengurus majelis taklim, dan laporan pertanggungjawaban panitia kegiatan acara majelis taklim. Adapun sumber data sekunder seperti buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan majelis taklim, majalah, koran, buletin yang berisi tentang kegiatan majelis taklim, jurnal, serta publikasi kegiatan majelis taklim yang lainnya. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena sosial yang diamati. Mengingat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan memakai atau menggunakan instrumen sebagai berikut. Daftar pernyataan wawancara, daftar pernyataan hal-hal yang diobservasi, buku catatan, laptop, dan lain-lain sebagainya. Kemudian teknik pengumpulan data. A. Teknik dokumentasi, teknik wawancara, teknik observasi. Teknik pengumpulan data. Mengingat penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, maka penulis tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan istilah social situation atau situasi sosial yang terdiri atas 3 elemen, yaitu place atau tempat, aktor atau pelaku, activity atau aktivitas yang berinteraksi secara sinergi untuk penentuan narasumber atau partisipan, informan, teman, dan guru atau sumber data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purpose sampling, adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dan snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya mungkin sedikit, kemudian lama-kelamaan menjadi besar. Selanjutnya dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, penulis mengambil 4 kecamatan dan pengurus majelis taklim tingkat Kabupaten Sidene Rapang, yaitu BKMT Kabupaten, Majelis Taklim Aisyah Muhammadiyah Sidene Rapang, Majelis Taklim Muslimat NU Sidene Rapang, yang dianggap mewakili keseluruhan majelis taklim di Kabupaten Sidene Rapang. Kemudian yang terakhir, teknik pengujian dan keabsahan data. Data dalam penelitian ini didasarkan pada keabsahan kondisi objektif di lapangan dan jawaban-jawaban informan terhadap instrumen penelitian yang akan disebarkan selama penelitian ini dilakukan, khususnya yang memfokuskan analisis pada peran aktivitas majelis taklim terhadap pembinaan ketahanan keluarga di Kabupaten Sidene Rapang. Dengan sebuah komitmen, semua impian kita bisa menjadi kenyataan jika kita memiliki keberanian untuk mengerjakannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, mohon kepada bapak-bapak tim penguji dan Dewan Pembimbing untuk terus memberikan masukan, bimbingan kepada kami untuk kesempurnaan penelitian yang akan kami lakukan. Demikian, hanya kepada Allah kita berserah diri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak Haji Samsudin telah mempresentasikan proposal disertasinya melalui PowerPoint. Banyak hal yang kita bisa pahami dengan pengungkapan secara detail apa yang
akan dilakukan penelitian ke depan. Sebelum kita masuk ke Dewan Penguji, mungkin ada dari partisipan ingin bertanya, minta konfirmasi atau ingin memberikan klarifikasi, atau ada masukan-masukan kepada Promopendus. Silakan Bapak Ibu partisipan. Soeharto, Pak Dokter. Ya, silakan Pak Soeharto ya, to the point ya. Siap, Pak Dokter. Jadi kepada sahabat saya Promopendus Haji Samsudin, jadi yang menurut saya simak tadi bahwa apakah Promopendus menganggap bahwa keluarga yang tahan atau ketahanan keluarga ini menganggap bahwa yang dianggap keluarga yang tahan itu adalah keluarga yang monogami, bukan poligami, atau yang menyebabkan terjadinya populasi janda dan populasi duda yang meningkat. Ini yang saya ingin tanyakan, konfirmasi. Kemudian konfirmasi kedua, bahwa sampel yang disampaikan tadi dari komunitas Majelis Taklim, dari Muhammadiyah, NU, dan mungkin juga dari pemerintah. Mungkin juga di Sidrap ada organisasi kemasyarakatan, keagamaan, misalnya ada Jamaah Tabligh, ada juga Wahda Islamiyah, mungkin juga ada DDI. Ini semua belum terwakili. Jadi saya kira itu masukan saya untuk saudara Promopendus. Demikian dari saya, kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, ditanggapi Pak Haji Samsudin. Ya. Terima kasih Pak Soeharto tadi. Jadi terkait dengan masalah ketahanan keluarga, apakah ketahanan keluarga itu hanya pada monogami atau dengan poligami? Sebenarnya ketika kita berbicara tentang monogami, itu kembalinya lagi kepada pribadi masing-masing Pak Tabe. Karena tidak menjamin juga bahwa orang yang monogami itu sudah bisa bertahan keluarganya, tapi tidak ada juga jaminan bahwa orang-orang yang berpoligami juga itu bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki ketahanan keluarga. Tabe di dalam Al-Quran itu memang di dalam Al-Quran di surah An-Nisa, pankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba fa illam ta'dilu fawahidah. Tabe, jadi dalam Al-Quran sebenarnya ini kalau kita mau mengkaji ayatnya, fa'ilam ta'dilu fawahid, artinya jika memang kalian tidak mampu berbuat adil maka satu saja. Artinya bahwa kalau kita berbicara tentang keadilan, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan tentang poligami, itu sebenarnya kalau saya melihat Tabe ini mungkin saya juga termasuk pemerhati gender di Kabupaten Sidrap, Bapak Profesor yang saya hormati. Saya termasuk orang yang diberikan tugas oleh Pemda sebagai salah satu pemerhati tentang kesetaraan gender. Maka saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya beristri satu, apabila kita betul-betul untuk menciptakan, melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah itu, kalau kita berbuat adil, saya yakin bahwa ketahanan keluarga akan tetap tercapai. Nah, justru akan semakin membuat satu permasalahan jika poligami itu, jika beristri lebih dari satu, misalnya 2 atau 3 atau 4, kemudian kita tidak berbuat tidak adil, maka justru itu akan melahirkan runtuhnya sebuah keluarga. Kemudian pertanyaan kedua adalah tentang keterwakilan dari DDI, organisasi DDI, Wahda Islamiyah, atau Jamaah Tabligh dan seterusnya. Kami melihat bahwa di Kabupaten Sidrap ini ada memang organisasi yang besar yang merupakan keterwakilan dari itu. Yang pertama adalah BKMT Kabupaten Sidrap. Di BKMT Kabupaten Sidrap itu Pak, itu merangkum semua organisasi yang ada. Kemudian secara spesifik kami meneliti di Majelis Taklim Aisyah, karena kami melihat bahwa Majelis Taklim Aisyah ini sangat eksis di Kabupaten Sidrap. Kemudian kami pilih juga Muslimat NU karena kami melihat bahwa Muslimat NU di Kabupaten Sidrap itu Pak termasuk organisasi yang besar, sehingga ini memungkinkan untuk kita teliti. Ya, terima kasih.
Dan keterwakilan dari ormas seperti DDI, Wahda Islamiyah itu sudah terwakili di BKMT Kabupaten. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih atas keterangan yang diberikan oleh Pak Haji Samsudin. Ya, kita langsung saja ke Dewan Penguji untuk memberikan masukan atau konfirmasi. Yakni kami minta waktunya kepada Bapak Profesor Dr. Haji Hambas MAG. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Dibuka mic-nya, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya hormati pimpinan sidang ujian proposal, Dewan Penguji dan co-promotor yang saya muliakan. Alhamdulillah pada saudara Samsudin telah menulis proposal yang sedemikian ini. Alhamdulillah. Yang pertama, kita lihat judul. Ya, di sini disebut model. Ya, tetapi saya melihat bahwa apakah penting itu model? Ya, karena apakah model itu penting? Ada dua nanti yang kalau kita mengatakan yang kita tonjolkan adalah pembinaan terhadap ketahanan keluarga, ya, maka model tidak penting menurut saya. Bisa kita melihat bagaimana peranan majelis taklim, ya, jadi peranannya yang harus ditonjolkan dalam rangka pembinaan ketahanan keluarga. Atau karena tadi juga sudah dikemukakan bahwa kebanyakan majelis taklim ini hanya ibadah mahdhah yang dikaji. Berarti ini kalau begitu sistemnya yang harus diperbaiki. Sistem, ya, sehingga menjadi sebuah perlu dibentuk bagaimana majelis taklim sesungguhnya, ya, jadi bagaimana peranan majelis taklim sesungguhnya, atau kita bisa melihat bagaimana sistem pembinaan yang dilakukan oleh majelis taklim dalam rangka memelihara ketahanan keluarga di Kabupaten Sidrap. Ya, saya tertarik di situ. Bagaimana memelihara ketahanan, apalagi disinggung tadi kaitannya perceraian, tingkat perceraian di Kabupaten Sidrap itu. Ya, kalau di situ itu wakil ketua pengadilannya itu ipar saya, pengadilan agama itu ya, wakil ketua pengadilan agama di Sidrap itu ya, sepertinya ipar saya itu. Jadi ini bisa dapat informasi berapa banyak perceraian yang terjadi. Jadi perlu dipertimbangkan judul menurut saya. Kalau model itu tidak begitu jelas, tidak begitu penting menurut saya. Yang penting adalah apakah peranannya atau sistemnya yang harus diperbaiki sehingga bisa nanti kurikulumnya dimasuki, bagaimana dia punya metode, bagaimana dia punya arah. Jadi sehingga menjadi sebuah sistem, memang menjadi sebuah, katakanlah menjadi sebuah sistem. Kalau Anda sebagai melahirkan sebuah sistem yang bagus untuk dikembangkan dalam
pembinaan ketahanan keluarga ini kan, karena ya, saya menganggap ini intinya adalah pembinaan ketahanan keluarga yang dilakukan oleh majelis taklim. Nah, oleh karena itu bagaimana sistem yang digunakan oleh majelis taklim atau bagaimana konsep pembinaan majelis taklim, bagaimana sistem pembinaan. Nah, itu jadi kalau saya ya tidak penting ini model. Nah, model. Jadi perlu judul ini sedikit di model. Nah, kita harus di model ini. Yang mau di model adalah judul. Nah, sehingga bisa. Kemudian latar belakang ini memang sangat miskin. Nah, jadi latar belakang ini sangat miskin, hanya 2 halaman. Iya, nah itu kalau latar belakang disitulah kita gambarkan bagaimana gap antara kenyataan dengan harapan. Nah, konsep harapan dengan kenyataan berbeda, lalu muncullah permasalahan. Di situ gap antara harapan dan kenyataan itulah yang memunculkan masalah. Nah, itu. Kemudian di situ juga tergambar bagaimana pentingnya hal ini dibahas, dan di situ juga kelihatan apa yang menjadi alasan utama sehingga kita mengkaji judul ini. Ya, itu jadi seperti itu sehingga karena majelis taklim ini ya perlu ada di situ ayat Quran yang memberi dukungan, ada hadis Nabi yang memberi dukungan bagaimana pentingnya taklim itu. Iya. Jadi ini di sini digambarkan di pendahuluan. Kemudian kita masuk di kalau nanti perubahan judul itu kan berubah juga permasalahan. Iya. Kalau saya itu selalu kita memberi, kalau permasalahan ada satu masalah utama. Jadi kita selalu memperlihatkan pokok masalah. Kemudian nanti diurai menjadi 3 atau 4 masalah lainnya yang mendukung masalah utama tadi itu. Ya. Kemudian ya, saya masuk pada metodologi atau kerangka dulu. Kerangka penelitian. Ya. Di kerangka penelitian juga tidak menggambarkan itu bagaimana model. Iya. Nah, itu jadi memang kelihatan bahwa sebetulnya ini bukan model yang penting. Karena di sini digambarkan tidak majelis taklim, kemudian mental spiritual, apa bedanya ini mental spiritual? Saya kira kalau sudah mental juga sudah masuk juga spiritual di situ. Mental spiritual. Lalu di sini dibedakan. Mental adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi. Kemudian spiritual adalah akidah, akhlak, fikih. Ini materi. Sebetulnya materi pembinaan. Ya. Materi pembinaan bagaimana materi pendidikan. Jadi akidah, akhlak, fikih ini adalah materi pendidikan. Apa mata kuliahnya? Pendidikan. Kemudian bagaimana ekonomi ini perlu diformat kembali kerangka pikir ini sehingga tergambar bahwa kerangka pikir itu di situ kelihatan bahwa kita punya konsep. Sebetulnya dengan kerangka pikir itu sudah tergambar bahwa disertasi ini sudah selesai. Tinggal mau dikumpulkan itu yang mana itu. Kontrak kuliah langkah-langkah yang mau dilakukan sehingga kita temukan yang dibutuhkan. Iya, jadi seperti itu. Jadi harus digambarkan menjadi sebuah kerangka pikir yang memang sistemnya kelihatan. Kemudian metode penelitian. Nah, di sini apakah bahasanya kalau begini metode penelitian atau metodologi penelitian. Di situ
Nah, di situ kalau saya ini perlu juga perlu dilengkapi metodologi penelitian, kemudian di situ jenis penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Ya, kemudian metode penelitian. Kemudian jenis metode dan pendekatan. Ya, jadi kedua metode dan pendekatan. Yang ketiga adalah jenis data. Yang keempat sumber data. Yang kelima adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini ada teknik pengumpulan data. Jadi pengumpulan data itu ada bagiannya teknik pengumpulan data, kemudian instrumen pengumpulan data. Nah, bagaimana instrumennya? Kemudian yang keenam adalah pengolahan dan analisis data. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah penyajian data. Nanti penyajian data. Jadi sesudah kita analisis ada nanti penyajian data. Nah, penyajian data dan dan seterusnya itu ya di metodologi ya. Nah, itu begitu juga daftar pustaka ini masih miskin ini. Sebagai calon doktor ini baru tidak cukup 4 halaman. Tidak cukup 4 halaman. Kalau harus 10 halaman. Bagusnya ini 10 halaman atau 15 halaman. Nah, itu disertasi. Kalau ini masih belum tesis juga. Skripsi juga barangkali belum begitu. Ya, oleh karena itu ya bahasa saya maaf ya saya mengatakan miskin, masih miskin. Nah, itu. Siap Pak Prof, siap, insya Allah. Ya, kemudian catatan kaki. Catatan kaki ini tidak sesuai dengan cara penulisan. Itu kalau yang pakai nomor itu masuk. Nah, baris keduanya di luar. Nah, itu. Ya, jadi ya katakanlah yang pakai nomor itu ya nomor catatan kaki itu masuk barang 1 senti 1,2 barangkali ya. Nah, kemudian juga tulisan itu badan tulisan selalu ke pinggir ya, ke pinggir. Ini kan pinggir itu 4 atas itu 4, samping kiri 4, kemudian 3. Jadi 4-4-3-3. Nah, itu aturan penulisan disertasi ya, termasuk proposal. Ada yang mau ditanggapi silakan. Ya. Atau sudah dilupa karena banyak. Ya, terima kasih Pak Prof. Sangat membantu kami dalam memperbaiki proposal dan penelitian selanjutnya. Kemudian Tabe terkait dengan metodologi penelitian Pak Prof, Tabe saya mohon maaf sekali Pak Prof karena di pasca Universitas Muhammadiyah Parepare itu ada buku petunjuk pedoman penulisan disertasi yang kami pedomani dan ternyata susunannya seperti demikian yang kami tulis Pak Prof. Nah, perlu diperbaiki pedomannya ke apa? Iya. Ya, jadi mana saja. Pokoknya kalau ya kita kembali lihat itu pedoman, jangan sampai lupa. Nah, Siapa kalau itu ya silakan. Karena kalau kita mau melihat itu sistematika metode penelitian ya seperti itu. Ya, kalau pendekatan dan metode dan pendekatan tidak ada ya enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau itu tadi pengumpulan data itu harus juga jelas. Kalau tadi yang digambarkan itu yang tergambar di ya tidak ada yang disebutkan pengumpulan data, langsung saja metode pengumpulan data. Ya tapi ya enggak apa-apa. Ya silakan. Kemudian kalau tadi itu di judul ada 3 yang
ada 3 yang saya tawarkan itu beralternatif peranan majelis taklim terhadap pembinaan ketahanan keluarga di masyarakat. Kemudian ada juga satu sistem pembinaan majelis taklim dalam memelihara ketahanan keluarga. Ada yang ketiga adalah konsep pembinaan majelis taklim dalam pemeliharaan ketahanan keluarga. Jadi apa pakai konsep, apa pakai sistem, atau pakai peranan. Ya, tetapi lebih lebih luas itu menggunakan sistem. Sistem itu di situ juga ada peranan di dalamnya. Ya. Ya, tadi Pak Prof. Mana saja nanti disepakati. Ya, siapa Prof? Tadi Pak Prof. Ya. Tapi Pak Prof, ini sangat menarik apa yang Pak Prof tawarkan kepada kami, dan sangat bersyukur, saya pribadi sangat bersyukur Pak Prof, karena ternyata di judul kemarin saya memakai model majelis taklim dan pembinaan ketahanan keluarga. Sebenarnya memang apa ya, kalau mendengarkan tadi penjelasannya Pak Prof bahwa tentang peran atau sistem yang dilakukan oleh majelis taklim, saya melihat bahwa sebenarnya apakah memang tadi Pak Prof, mohon petunjuknya, saya mohon sangat mohon petunjuknya Pak Prof jika saya keliru dalam memaknai. Sebenarnya maksud saya model itu bahwa apa ya, bahwa sebenarnya bahwa majelis taklim di Sidrap itu begini loh metodenya yang mereka pakai. Sehingga tadi di latar belakang itu saya mengungkapkan bahwa ternyata metode yang digunakan di majelis taklim di Kabupaten Sidrap itu adalah metodenya masih metode bahwa metodenya masih seputar ibadah mahdoh. Sementara ada loh yang lain yang menurut saya bahwa penting juga untuk kita kolaborasikan di luar dari ibadah mahdoh itu. Di antaranya adalah tentang pendidikan parenting, pendidikan keluarga, pendidikan anak, pendidikan reproduksi remaja dan seterusnya, pernikahan dini dan seterusnya. Karena hal-hal yang seperti itulah yang memicu sehingga terjadi keruntuhan dan tidak tahannya keluarga seperti itu Pak Prof. Jadi mohon petunjuk ini Pak Prof jika saya keliru dalam memaknai bahwa model yang saya maksud seperti itu loh Pak Prof. Tapi kalau hanya begitu itu nanti penelitiannya sifatnya deskriptif. Yang kita perlukan ini bagaimana melahirkan konsep, bagaimana bagaimana nanti mengevaluasi. Jadi penelitian ini di samping mengevaluasi majelis taklim yang ada. Jadi majelis taklim yang ada juga harus kita lahirkan konsep bahwa ini konsep yang saya tawarkan agar supaya dilakukan oleh majelis taklim sehingga bisa sukses dalam memelihara ketahanan keluarga itu tadi. Siap Pak Prof, siap. Itu yang saya berharap agar Anda melahirkan sebuah konsep atau sistem pembinaan majelis taklim dalam melahirkan ketahanan ketahanan keluarga. Tadi saya tertarik pada itu. Bagaimana memelihara ketahanan keluarga supaya tidak banyak yang cerai berai tadi itu. Iya, siapa Prof? Ya, menjadi keluarga yang diharapkan adalah keluarga bahagia, tetapi yang muncul adalah keluarga bahaya. Keluarga sakinah, tetapi yang muncul adalah keluarga sakitnya. Nah, itu kita mau yang sakinah, mawaddah warahmah, bukan sakitnya bahaya. Ya, saya kira seperti itu. Saya kira sudah ya. Ya, siapa Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Halid sebagai pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas masukan-masukannya yang luar biasa. Mulai tadi dari tawaran judul mana yang dianggap lebih relevan, kemudian latar belakang yang dianggap masih lemah ya, masih lemah.
kalau Pak Prof mengistilahkan bahasa jurnal internasional miskin. Bahasa jurnal internasional miskin. Sampai ke rumusan masalah, tinjauan teori, metode penelitian, daftar pustaka. Kira Saudara Promopendus mencatat semua masukan-masukan tadi yang sangat berharga. Baiklah, selanjutnya kita menuju ke Dewan Penguji yang kedua. Kami minta waktunya Al-Mukarram Bapak Dr. M. Nasri Hamad MAG. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembimbing Bapak Prof. Dr. Pak Arahman Geteng, Prof. Dr. Muhammad Sirdanga MS, Dr. Siti Wardahana Pidas MPDI, penguji Bapak Profesor Dr. H. Amboase MAG, Dr. Abdul Khalid MPDI, teristimewa Saudara Haji Samsudin Belong, serta tak lupa adik-adik partisipan seminar proposal. Ya, jadi kemarin ada juga seminar proposal. Pembimbingnya adalah Bapak Profesor Dr. Haji Tobroni dari UM Malang. Jadi kemarin itu rumusan masalahnya menurut saya judulnya bagus. Kemudian masuk rumusan masalah, beliau mengatakan ini rumusan masalah skripsi. Ini paling ini disertasi, ini jauh sekali kan disertasi, lalu rasanya bahasanya itu bahasa rasa skripsi. Ya, jadi judulnya juga ini memang ini kalau ini bahasa judul jurnalistik. Ya, misalnya kalau orang menulis di surat kabar itu menulis opini, misalnya buaya dan ular, ya itu bahasa judul surat kabar. Kalau keilmiah itu variabel berikutnya itu yang menjadi apa namanya sasaran dari variabel pertama, maka judul itu saja berputar di situ, pengaruh, peranan, urgensi, ya korelasi, dan beberapa yang lain. Ya, jadi kebetulan saya sejak sekian puluh tahun mengajar di jurusan dakwah juga, bimbingan penyuluhan di IAIN. Jadi judul tentang majelis taklim itu banyak sekali. S1, S2. Ya, ada bimbingan saya sekarang S2 di IAIN, majelis taklim juga. Banyak sekali. Jadi ini ya saya hindarkan betul Anda sebagai calon doktor. Nanti ada peserta yang ikut promosi doktor, audiensnya mengatakan kenapa judul saya sama saja. Ya. Jadi bagi saya itu pertama ya, saya juga sudah baca apa yang Anda inginkan. Makanya menurut saya untuk sampai per saat ini judul yang baik untuk saya ya, saya tawarkan kepada Anda, dan judul ini juga tidak keluar sama sekali dari yang Anda inginkan. Ya, cuma itu tadi supaya menurut saya itu rasanya kesannya memang judul disertasi. Jadi saya tawarkan judul begini ya. Jadi urgensi keberadaan lembaga pendidikan non formal Islam.
Karena di dalam juga ada menyebut non formal Islam. Titik dua, studi pemberdayaan majelis taklim dalam membangun ketahanan keluarga di Kabupaten Sidrap. Ya, jadi urgensi keberadaan pendidikan non formal, non studi formal Islam. non formal Islam, studi Titik perbandingan. dua. Ya, titik 2, studi perbandingan majelis Titik taklim, 2, studi pemberdayaan majelis majelis taklim taklim dalam membangun ketahanan dalam membangun keluarga ketahanan keluarga. di Kabupaten Sidrap. Ya. Kemudian latar belakangnya itu supaya panjang, memang ini ya belum ada latar belakangnya sebenarnya. Latar belakangnya itu Anda bicara dulu tadi pendidikan Islam itu kan sudah paham Adida Samsudin itu ya. Bicara pendidikan Islam itu landasannya tujuannya begini. Lalu Anda bicara ketahanan keluarga di Sidrap, ternyata agak rapuh karena banyak perceraian. Itu latar belakangnya. Bicara itu sekitar 1 halaman. Kemudian bicara lagi pertumbuhan majelis taklim di Sidrap. Pertumbuhan dari Pangkajene sampai ke kecamatan ada. Ada milik NU, apakah milik DDI, ada Wahdah dan sebagainya. Masjid memiliki. Nah, itu latar belakangnya. Kemudian ditambah lagi itu misalnya kelemahan majelis taklim selama ini adalah terutama dari segi materinya hanya berkisar pada ibadah mahdoh. Itu latar belakangnya. Maaf dulu Ya. Pak Nasri. Lalu yang terakhir diberikan pemikiran pemberdayaan. Misalnya karena itu perlu untuk diberdayakan, perlu untuk diperkokoh, diperkuat materinya, diperluas materinya yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Itu namanya latar belakangnya. Ya, latar belakangnya. Jadi juga di sini muncul judul di terakhir latar belakang. Judul lagi ada lagi judul berulang. Maunya itu di situ nanti yang muncul. Kalau mau suka itu ubah sedikit kalimatnya. Itulah yang menjadi pokok masalah. Jangan judul yang muncul persis judul. Ya, jadi kasih pindah nanti di rumusan masalah itu judulnya mirip judul, pindah di rumusan masalah menjadi masalah pokok. Kemudian dari masalah pokok itu lahir rumusan masalah bidang-bidang. Berkaitan dengan itu saya tawarkan ya sesuai dengan saya baca juga ya keinginan Anda. Saya sudah sangat paham. Jadi maksudnya itu rumusan masalah satunya bagaimana bentuk pemberdayaan. Bagaimana bentuk pemberdayaan majelis taklim dalam membangun ketahanan keluarga di Kabupaten Sidrap. Isinya nanti itu pemberdayaan dari segi materi. Itu yang dibahas. Materinya ditambah materi pendidikan, ekonomi, kesehatan, reproduksi dan sebagainya. Itu materinya pemberdayaan di bidang materi. Bisa juga ditambah pemberdayaan di bidang ustadz. Atau bisa juga tadi ditambah ustadz ditambah dokter misalnya dari BKKBN, dari ahli ekonomi, ekonomi Islam ya, manajemen keluarga, manajemen rumah tangga apa dan sebagainya. Ya. Jadi misalnya juga yang pemberdayaan lingkungan. Pemberdayaan lingkungan. Bagaimana itu lingkungan mendukung Pak RT, Pak RW, Kepala Desa, Pak Lurah, Pak Camat. Ya, itu pemberdayaan lingkungan. Ya, jangan kelihatan ini jalan-jalan begitu saja. Sementara
banyak komponen yang cuek-cuek saja lewat majelis taklim. Dari mana itu? Mau kemana itu? Ya, jadi pemberdayaan lingkungan ya. Yang kedua, bagaimana tantangan pemberdayaan majelis taklim ya? Coba cari apa tantangannya di sana itu di Sidrap. Tantangannya, ya, tantangannya itu dalam membentuk bagaimana tantangan pemberdayaan majelis taklim dalam membentuk ketahanan keluarga di Sidrap. Misalnya itu tantangannya di bidang sosial. Itu masyarakat kita memang susah karena strata toh. Ada tidak mau ikut karena yang ikut di situ ibu-ibu dari sini toh status ekonominya tinggi, yang Ya, rendah ekonominya tidak mau ikut. Betul Pak Prof, betul, Oh. betul. Ya. Ya, yang ini jadi latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, latar belakang budaya. Ada malu-malu toh? Tidak malu bergabung sama Ibu Andi, Ibu Haji, Pak Haji, Ibu ini, malu ya. Itu tawaran dari saya. Tantangannya itu. Tantangannya. Ya. Jadi sehingga yang ikut majelis taklim itu sebenarnya yang kelas-kelas menengah saja itu. Kelihatan begitu. Karena ini tantangan sosialnya yang tadi strata sosialnya agak di bawah, itu agak tidak mau juga menyentuhkan diri. Nah, jadi perlu pendekatan itu. Nah, yang terakhir, mengatasi tantangan pemberdayaan. Itulah konsepnya. Bagaimana tantangan mengatasi pemberdayaan majelis taklim dalam membentuk keluarga, ketahanan keluarga di Kabupaten Sidrap. Saya kira Samsudin Belong ini, Adinda Samsudin ini orang Sidrap asli ya. Iya, orang Sidrap asli Pak. Ya. Betul. Mungkin mau balik pegawai Kemenak atau apa, tahu persis itu. Sama juga itu saya. Tahun berapa itu? Karena saya orang Sopeng asli, akhirnya itu Pak Lurahnya tadi bangsawan, tiba-tiba tobat, anaknya masuk pesantren, dipanggil saya membina. Saya bilang, bagaimana Dinda ini menyadarkan orang di kelurahan saya ini supaya sholat. Saya bilang, gampang itu Puang, gampang. Setiap RT bentuk majelis taklim. Dari mana pematerinya? Semua guru agama di kecamatan gunakan. Alhamdulillah. Pernah tahun berapa itu jadi percontohan. Pak Kakanwilnya itu dulu Pak Tari Sarkawi. Jadi percontohan itu. Itu sampai ke Menak Sopeng itu dulu pernah juara 1. Karena proyek itu ya. Kenapa saya tahu begitu? Saya orang asli di situ. Masyarakat kalau bangsawan yang perintahkan pasti ikut. Pak Lurah bilang, Pak RW kumpul masyarakat, Pak RT kumpul masyarakat, pasti kumpul. Ini perintah Pak Lurah. Itu jadi tentu Samsudin sudah tahu juga. Begini menghadapi, begini memasuki, mengubah hatinya, begini mengajak, mengedukasi masyarakat Sidrap. Ya, yang terakhir itu tadi, yang terakhir bagang kerangka pikir sudah dikritik tadi juga Bapak Prof. Ambo Ase. Itu sebelum ada bagannya, coba tadi situ gambarkan beri narasi gambarannya itu. Gambarannya. Jadi apa objek yang mau diteliti sebenarnya? Ditulislah sekitar 1 halaman. Apa yang mau diteliti ya? Bagaimana menelitinya? Apa yang diperkirakan dicapai? Apa yang mau dicapai? Itulah baru dibuatkan bagan. Jadi ada dulu, ada gambarannya. Ada gambarannya. Sama halnya kalau biasa kita mau khotbah, ada di konsep sudah 5 halaman, tetapi ada pokok-pokoknya. Ini yang dibahas, ini dibahas. Jadi ada dulu pembahasan agak panjang, lalu dibuat pokok-pokoknya. Orang sekarang menyebut PowerPoint. Tapi kalau metodologi penelitian, penulisan namanya kerangka pikir. Ya, saya kira dari saya cukup. Saya kembalikan ke moderator.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Al-Mukarram atas masukan-masukannya, pertimbangan-pertimbangannya dalam memperkaya kajian proposal disertasi Saudara Promopendus. Kemudian saya langsung saja minta waktunya kepada promotor sekaligus sebagai Dewan Penguji, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Biteng. Assalamualaikum Prof. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Dibuka mic-nya, Prof. Mic-nya masih terkunci. Kayaknya operatornya lagi jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang. Yang saya hormati Ibu Direktur Pasca Sarjana, para promotor sekaligus Dewan Penguji, teristimewa terkhusus kepada Promopendus, Saudara Samsudin, serta para partisipan yang baik hati. Setelah mengikuti diskusi dalam rangka seminar proposal yang dilaksanakan pada kesempatan ini, ada beberapa yang saya ingin garis bawahi. Saudara angkat ini adalah model, ya, bacakan judul yang diangkat, ya, yaitu model Majelis Taklim dan Pembinaan Ketahanan Keluarga Masyarakat di Kabupaten Sidin dan Rapang. Di antara beberapa judul yang ditawarkan, terutama oleh Pak Nasir Haman tadi, saya melihat bahwa judul ini, ya, itu model, ya, Majelis Taklim. Ya. Ini sulit untuk dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena tidak ada model-model yang konkret yang berkaitan dengan Majelis Taklim yang ada sebagai lembaga pendidikan formal yang ada, ya. Jadi kalau mau diangkat model, maka Anda harus menemukan model-model yang sudah ada pada majelis yang ada sekarang ini, yang tumbuh dan berkembang, ya. Oleh karena itu, saya lebih cenderung pada judul yang ditawarkan, yaitu urgensi. Urgensi, ya, Majelis Taklim Pembinaan Ketahanan Keluarga. Nah, ini sudah, kalau kita lihat apa yang dikemukakan oleh Pak Samsudin dalam uraiannya yang panjang lebar itu, sebenarnya kelihatan memang mengarah kepada itu. Apa kepentingannya Majelis Taklim itu? Kenapa saya tidak menggunakan peranan? Karena peranan ini saya ingat pada waktu mengikuti pendidikan studi purnasarjana di Yogyakarta, oleh Profesor Pak Mukti Ali dikatakan nanti kalau
saudara-saudara ini sudah pulang di kandangnya masing-masing. Pesanannya adalah jangan sekali-kali ada judul yang menggunakan kata peranan. Peranan pondok pesantren, peranan apa saja. Kenapa? Karena cenderungan bahasanya nanti pasti diambil yang positif. Sementara yang negatif itu tidak kelihatan. Karena ada mau menginginkan, memperlihatkan bahwa teliti itu punya peranan. Seolah-olah tidak ada kelemahannya. Nah, itu selalu saya ingat sehingga saya selalu meminta supaya jangan digunakan peranan itu. Karena kelihatannya kalau kita meneliti tentang peranan, semua kita cari itu yang positif-positif saja. Ya kan, mau melihatkan peranannya. Tapi kalau berbicara tentang urgensi, itu sesuai dengan masalah yang muncul dalam disertasi itu. Dan itu saya bawahi ya untuk mengarahkan untuk ya memilih urgensi. Ya. Kemudian tidak kelihatan di sini, saya juga sudah katakan dulu. Tapi karena arahan-arahan yang diinginkan untuk perbaikan itu sangat terbatas, ya, karena hanya beberapa saat saja bertemu. Ya. Karena itu saya katakan nanti kita lakukan secara konkret. Iya. Diskusi yang dilaksanakan nanti pada seminar proposal dari semua pihak kajian penguji. Nah, itu sudah ditetapkan oleh mestinya Anda membahas sedikit tentang sejarah perkembangan dari Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan formal di Indonesia itu memiliki latar belakang sejarah yang panjang. Jadi saya sedikit arahkan. Ya, lembaga Majelis Taklim ini itu muncul pada saat Kementerian Agama, ya, sesudah pengangkatan adanya kewenangan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengangkat guru agama yang berstatus pegawai negeri melalui program UGA, ya, ujian guru agama. Dengan adanya program ini, maka kemudian dari program UGA itu terangkatlah guru agama yang diperlukan mengisi pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, memenuhi edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya, setelah masuknya pendidikan agama di sekolah umum, ya, pada mulanya tidak ada tenaga guru yang representatif, maka diangkatlah guru agama honorarium untuk mengisi pendidikan agama di sekolah umum. Nah, setelah terangkat guru agama melalui program ini dengan status pegawai negeri, maka untuk tidak mengecewakan guru agama honorarium yang sudah ada sebelumnya, maka Menteri Agama di bawah pimpinan Kiai Haji Muhammad Ilyas, Rasanda Salah Menteri Agama keempat, memfungsikan Jawatan Penerangan Agama yang disingkat Japenap untuk mengambil alih guru-guru honorarium itu untuk difungsikan di dalam pendidikan non formal, ya, yang pada mulanya itu dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat,
dilaksanakan pada lembaga-lembaga pemerintah, kantor-kantor dan sebagainya. Dan karena itu ketentuan tentang pengangkatan GAH selanjutnya guru agama honorarium dialihkan kepada jawatan penerangan agama. Dan saya ingat tahun 71 saya menjabat kepala bidang Penerangan. penerangan agama. Salah satu seksi daripada itu ialah pembinaan GAH, pembinaan guru agama honorarium. Dari sinilah kemudian dibentuk lembaga-lembaga untuk mendapatkan bimbingan dari guru-guru agama honorarium itu, ya. Dan itu berkembang sampai sekarang, walaupun namanya sudah berubah menjadi bukan lagi penerangan agama namanya, tapi saya lupa namanya. Tak ada salah satu badan di Kanwil Departemen Agama yang tetap membina pengajian-pengajian non formal, apakah pengajian di masjid, apakah pengajian, pokoknya yang namanya pengajian, dan memiliki anggota itulah yang disebut majelis taklim. Jadi ada aturan pengalihan tugas guru agama dari jawatan pendidik agama ke jawatan penerangan agama. Itulah. Kemudian berkembang majelis taklim lebih luas di tengah-tengah masyarakat, di instansi-instansi pemerintah, bahkan dibentuk lembaga secara resmi di lembaga-lembaga pemerintah. Ya. Yang namanya juga sebenarnya majelis taklim. Ya. Nah, itu sering bisa dibaca di dalam buku sejarah Kementerian Agama, supaya orang tahu bahwa majelis taklim itu tidak muncul seperti begitu saja, ada dasarnya. Nah, dalam perkembangan majelis taklim tadi, saya sangat tertarik kalau ada nanti sub yang membicarakan ya pemberdayaan majelis taklim. Kenapa? Karena majelis taklim itu dilihat dari fakta yang ada di masyarakat, ya itu musim-musiman. Ya, biasanya majelis taklim itu lebih aktif pada saat menjelang acara politik. Kadang koordinasi majelis taklim ya. Dulu dibawa Golkar. Ya, saya tahu karena saya ikut menangani pada waktu saya menjadi kepala bidang penerangan agama. Kelemahannya ada banyak hal. Kelemahan yang paling nyolok yaitu tidak memiliki program, walaupun sebenarnya kurikulum itu secara formal tidak perlu ada, tapi tetap harus diprogramkan sesuai dengan ya bidang kajian agama. Ya, misalnya Islam ada masalah akidah, ada masalah ibadah, ada masalah syariah, ada masalah akhlak. Setidak-tidaknya difokus pada itu. Ya. Apalagi lagi dalam komponen namanya Islam itu seperti masalah ekonomi, ya, masalah sosial, politik dan budaya. Sehingga majelis taklim itu bisa meningkatkan pemberdayaan pesertanya. Biasanya pimpinan majelis taklim itu tidak melihat dari segi materi apa yang harus diberikan. Tetapi kadang-kadang yang dijadikan dasar, ini pengalaman saya waktu di penerangan agama itu melihat ini penceramannya ini lucu. Iya. Nah, selesai ceramah, tidak pernah dia memasalahkan materi yang dibicarakan. Yang dibicarakan itu ialah kelucuan dan sebagainya. Nah, sekali waktu saya mengisi salah satu majelis taklim ibu-ibu kepala kejaksaan tinggi dan negeri di Palu pada waktu itu tahun 73 ya.
saya membawa tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan at-tahar. Ibu-ibu itu bagian dari at-tahara itu yang perlu ibu pahami adalah masalah mandi junub. Ini kan problem yang paling rawan di masyarakat. Ya ternyata setelah saya angkat itu tidak ada seorang ibu yang merasa bahwa sudah melaksanakan. Ibu kepala kejaksaan tinggi pada waktu itu ya mengatakan, saya kira mandi junub itu tas ya menghindari bahaya jalan. Karena kadang-kadang kalau kita naik mobil lalu ada kesulitan di jalan, terus ada yang bertanya, siapa yang tidak mandi? Jadi pemahaman saya, kata ibu, itu hanya sekedar ya, tradisi di masyarakat. Ya, saya bilang disitulah kekeliruan besar. Makanya saya katakan pimpinan Majelis Taklim itu wajib untuk membicarakan. Ya, walaupun itu masuk ibadah mahdah, kan itu masuk ibadah mahdah karena tata caranya jelas. Ya, ada tumpuannya. Ya. Tapi kadang-kadang kurang dikembangkan. Nah, yang seperti inilah bagaimana memberdayakan Majelis Taklim itu dalam hal-hal yang prinsip yang rawan dalam masyarakat yang dilanggar. Bayangkan dilanggar sejak dia masuk ke perkawinan sampai dia punya cucu, ya luar biasa. Nah, kemudian untuk lebih mengarahkan apa yang saudara Samsudin bahas ini, saya melihat bahwa fokus pembinaan ketahanan keluarga ini seolah-olah hanya diarahkan kepada keramahan rumah tangga yang menimbulkan perceraian. Ya, memang saya cari-cari satu ayat yang mencakup hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap kepala keluarga di dalam membina keluarga, ya, supaya mereka memiliki ketahanan keluarga dalam arti yang misalkan di dalam Al-Quran saya tidak melihat disertasi waliyastalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhurriyatan wala liyattaqullah syarida. Nah, jadi kalau kita lihat buka lembaran tafsir, ya, itu yang dimaksud di sini yang harus dikhawatirkan itu, ya, yang pertama masalah akidah itu pokoknya, sehingga nanti yang lain ya itu mengikut saja, ya, masalah ibadah, masalah akhlak, ya sebagainya. Jadi bukan hanya semata-mata pada keretakan keluarga yang membawa perceraian. Tapi kalau itu yang difokuskan, maka nanti ditegaskan di dalam rumusan masalah. Yang saya bahas adalah menyangkut masalah perceraian itu, berapunya rumah tangga sehingga terjadi, ya, tentu disebabkan juga oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan ayat ini. Jadi yang harus dibina itu ialah pembinaan akidah, ya, pembinaan sosial, dan kemudian pembinaan ekonomi juga kepada politik, masuk masalah politik. Bahkan yang rawan itu adalah masalah politik, ya. Banyak orang-orang Islam itu yang melihat bahwa ya politik itu kotor. Kalau politik itu kotor, maka bidang-bidang lain juga bisa kotor. Ya, oleh karena itu kita kembalikan bahwa politik itu sesuatu yang memiliki keniscayaan. Cuma bagaimana agar supaya politik itu tertata dengan baik, harus senantiasa diikuti oleh etika, akhlak berpolitik. Jadi kalau memang arahnya penelitian ini kepada keutuhan keluarga yang menghindari terjadinya perceraian, tapi itu nanti dipertegas di dalam
kalau tadi mengikuti arahan dari Pak Nasir Hamad, saya kira sisa Anda melihat ya, jadi data-data yang berkaitan dengan itu bagaimana menguatkan, apa kelemahannya ya, kemudian kesungguhan pembinaan majelis taklim itu sehingga tidak bulan-bulanan ya. Jadi harus punya program yang betul-betul ingin melahirkan walaupun pendidikan non formal ya peserta didik ya, apakah itu ibu atau bapak, sehingga mereka menghayati ajaran agamanya dengan sebaik-baiknya ya, tidak mengikuti ya hanya secara ramai saja. Salah satu kelemahan juga dari majelis taklim itu dari strata sosial tadi, saya lihat dan saya amati, kadang-kadang lapisan masyarakat, kalau di kalangan instansi pemerintah itu biasanya hanya kepala seksi ke atas. Kenapa? Karena yang banyak ibu-ibu itu tidak mampu ikut karena lebih diutamakan ya penonjolan dalam masalah pakaian. Ya. Ibu kepala jawatan membawa ya jualan-jualannya, sehingga yang tidak membeli itu merasa tersisih. Kalau dia membeli ya sulit untuk mendapatkan ya, karena keterbatasan ya, ada pakaian seragam yang diutamakan dan sebagainya. Ya. Jadi bukan fungsinya ya, mungkin juga nanti Pak Sam akan melihat itu bukan saja di masyarakat, tapi lebih banyak di masyarakat di kalangan pegawai negeri ya. Itu supaya lebih efektif ya, bagaimana kalau seperti yang dikatakan Pak Ahmad tadi ya, memberdayakan ya person-person yang memiliki ya status dalam masyarakat, memiliki power, sehingga itu memberikan pengaruh yang signifikan di dalam pengembangan majelis taklim ini untuk mencapai apa yang diharapkan. Saya kira itu dari saya sebagai promotor, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak Prof atas masukan-masukannya. Ya, luar biasa. Diharapkan kepada saudara Kondus untuk mencatat semua. Dan selanjutnya kami minta waktunya kepada penguji yang keempat, yaitu Pak Profesor Dr. Haji Muhammad S. Dan tempat dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk menghemat waktu, apakah Bapak punya ini Quran situ? Siapa Prof ada? Ada. Ya. Coba dibuka halaman pertama. Yang pertama maksud saya ini Pak. Oh. Iya, siap. Ya. Bapak tulis sekarang pare-pare. Ternyata ada pare baru. Nah, sekarang sudah lama Pak ini. Jadi tidak ada jarak. Kemudian jarak yang menurut panduan itu Pak 3 cm dari bawah. Jadi ini harus turun. Jadi 3 cm dari bawah. Baik, kita lanjut. Ini yang daftar isi Pak. Coba lihat. Itu di panduan kita 4 cm dari atas. Kemudian 3 cm dari bawah. Kemudian 3 cm dari sini Pak. Dari sini 4 cm.
Nah, jadi ini tidak sesuai ini Pak. Jauh sekali. Jadi nanti disesuaikan. Kemudian berikut bab 1 itu ada nomor 1 Pak di bawah. Kali ini yang di atas ya. Yang di atas. Tapi kalau khusus untuk seperti ini di bawah nomor 1. Sama dengan bab 3 Pak. Jadi ada juga di bawah ini nomor 6. Ya, karena di atas ini nomor 7. Ya, saya baca seluruhnya Pak. Kemudian halaman 8. Jadi sesuai dengan kita punya bahwa kita mempunyai dari atas ke bawah ini sampai 22 baris. 22 baris. Jadi ini masih kurang Pak, harus ada tambah baris lagi, tapi di halaman 8. Kemudian ada di halaman 9. Bapak masih tulis belajar mengajar. Sepertinya sekarang yang kita pakai itu pembelajaran. Bukan lagi belajar mengajar, tapi pembelajaran. Berikut halaman 10. Ini dari atas sampai di bawah ini hanya 20 baris. Jadi perlu ditambah apakah 1 baris atau 2 baris. Halaman 10. Demikian juga halaman 11. Ini juga perlu Bapak ketahui terkait dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Ya. Halaman 11. Jadi yang pertama itu undang-undang memang besar punya, tapi yang kedua itu huruf kecil Pak. Ya itu sudah ada berubah. Kemudian ada ukuran di bawah ini bisa ditambah sebelah. Oh memang di luar. Ya, jadi lanjut lagi di halaman 13 itu dipindahkan 2 baris ke halaman 12. Di luar. Ya, sama dengan halaman 14 dikirim ke halaman 13 2 baris. Demikian juga halaman 15 itu dibutuhkan 2 baris. Kemudian juga saya melihat banyak teman-teman yang melakukan, misalnya terakhir itu sebaiknya ada titik Pak. Ya seperti ini di halaman 16. Ya, fungsi majelis taklim itu berarti ada titik. Jadi berikutnya itu ada juga titik. A-nya, kemudian B-nya juga ada. Kemudian Bapak tulis Islam itu huruf kecil, I-nya. Ya, seharusnya huruf besar Pak. Islam. Berikut kita lihat. Nanti Bapak lihat lebih lanjut. Halaman 21. Jadi Bapak tulis A, B, C, D, E sampai G. Itu titik baru koma.
Ya, seharusnya titik saja Pak, tidak usah ada komanya. Ya, titik saja. Itu di halaman 21. Kemudian kembali lagi halaman 22. Islam ditulis huruf kecil I-nya. Ya, seharusnya huruf besar. Jadi ada beberapa yang Bapak langsung saja lihat, disesuaikan. Kemudian kita lihat lagi halaman 30. Saya minta Anda bacakan ayat ini. Halaman 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Bagus sekali. Jadi kembali lagi saya halaman 31 itu diingat turun nanti ini 4 cm, ini 3 cm, kemudian yang di bawah itu Pak 3 dari bawah. Ya, nanti disesuaikan itu supaya bagus. Kemudian halaman 32 hanya tertulis Allah, tidak ada sambungannya. Jadi sebaiknya itu ada, kecuali yang langsung itu dari memang tidak ada. Kemudian ya itu juga ada yang kecil, ada yang besar seperti ini Bapak lagi ini Allah STW besar, Rasulullah SAW besar. Jadi seharusnya disamakan saja. Berikut halaman 38. Ya, ini di bawah ini perlu ditambah 2 baris. Halaman 35. Kemudian halaman 37 ya hanya tertulis akhlak kepada Allah. Oh iya. Tidak ada sambungannya. Tidak ada SWT-nya. Berikut halaman 40 juga seperti itu. Allah itu SWT-nya tidak ada. Kemudian 41 Allah SWT besar. Bagus kalau disesuaikan saja Pak. Jangan ada yang besar, ada yang kecil ya. Halaman 41 ini besar. Kemudian dibutuhkan 1 baris di bawah. Tidak bagus ini. Harus 2 baris di situ. Sedikit lagi. Halaman 52. Ya, sama dengan tadi Pak. Undang-Undang nomor 25. Jadi yang keduanya itu Pak huruf kecil. Undang-Undang. Kemudian yang di sini hanya 19 baris ke bawah. Ini harus didorong ke bawah yang ada ini 3 cm saja dari bawah. Ya, ini tempat 53 ya ini Pak banyak kosong. Harus diisi supaya bagus.
Ya, sedikit lagi. Ya, di halaman 58. 1-2 dari bawah itu juga SPT-nya tidak ada. Hanya Allah saja yang ada. Kemudian halaman 59, jumlahnya hanya 21 baris, bagusnya ditambah 2 baris dari sebelah. Kemudian halaman 60, ya itu tadi saya katakan bahwa nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu harus ada titik. Ya, supaya sama-sama yang lain. Ya, berikut nomor 5, nomor 6, semuanya dengan baris. Kemudian masuk ke bab 3, metode penelitian. Ya, ini juga harus tambah 2 baris. Ya, jadi sisa ditambah saja yang sesuai dengan. Ya, ini ada saya tulis semuanya jadi bisa langsung dilihat. Ya, jadi juga yang terakhir, jadi yang bagusnya itu Pak 4 cm dari sini, ini 3 cm. Jadi ini kurang bagus letaknya. Jadi ini juga harus mundur sedikit karena 4 cm. Ya, jadi itu sesuaikan Pak panduan. Saya hanya melihat panduan Pak. Jadi dasarnya itu panduan. Ya, jadi sebaiknya memang dibaca-baca panduan yang pernah ditulis. Ada memang diberikan biasanya mahasiswa. Tapi saya tidak tahu memang terakhir apakah dapat atau bagaimana. Saya kira itu yang saya masukkan Pak. Terima kasih. Sudah bagus ini. Bisa mau dilakukan saja. Perbaiki saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof atas masukan-masukannya secara rinci dan detail, dan nanti Pak Haji Syamsuddin yang ambil langsung ya catatan dari Pak Prof biar lebih akurat dan valid. Baiklah, selanjutnya karena Ibu Dr. Siti Wardah lagi ada pertemuan di program Pasca Sarjana, dan saya langsung saja mungkin ini sebagai pertimbangan-pertimbangan. Jadi terkait dengan masalah judul, ya tadi beberapa masukan-masukan dari Dewan Penguji semuanya menarik untuk dipertimbangkan, dan saya setelah mendengarkan tadi pemaparan dari Saudara Promovendus bahwa dari sisi majelis taklimnya di sini mungkin yang diharapkan itu ada semacam restrukturisasi ya atau reformulasi, mulai dari konteks kelembagaan, ada kurikulum, ya, ada program, ada bentuk kegiatan, ada media evaluasi dan seterusnya. Jadi yang selama ini mungkin dalam konteks kegiatan majelis taklim hanya sekedar wadah di dalam transformasi keilmuan. Ini saya kira majelis taklim sebagai bagian dari lembaga pendidikan Islam yang bersifat non formal, saya kira perlu dikembangkan ya dari sisi kelembagaan, ya mungkin juga ada kurikulumnya, apa programnya. Jadi kurikulumnya tadi disebutkan cuma kegiatan apa ya, kajian-kajian keagamaan saja.
Ya, mungkin bisa dikembangkan ya kurikulumnya di ranah apa yang tentunya dikaitkan dengan masalah ketahanan keluarga. Ini perlu dipetakan ya dalam empirical problem atau fenomena di lapangan. Ketahanan keluarga di Sidrap itu dipengaruhi oleh apa saja. Jadi misalnya dari aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini apa ada relasinya ekonomi dengan ketahanan keluarga. Kemudian kalau ada aspek ekonomi berarti ini perlu ada materi-materi tentang ekonomi. Ya, ada bagaimana peningkatan keterampilan, soft skill atau seperti apa, bahkan sampai manajemen keuangan dalam keluarga perlu ada materi seperti itu. Kemudian ada aspek ya tadi ada aspek pengetahuan keagamaan, ekonomi, kemudian ada aspek sosial, ya mungkin juga tadi pergaulan. Ini kadangkala bertemunya dengan ibu-ibu Hebrin misalnya ya, yang kadang-kadang menjadi lupa tugas dan tanggung jawabnya dalam keluarga ya, itu bisa saja menjadi pemicu. Banyak program di luar di mana ketemu lagi, bukan hanya sekedar majelis taklimnya, tapi banyak program di luar ya. Pernah ini di tempat di Sukpa itu ternyata pesertanya ibu-ibu dari Sidrap. Jadi saya lihat seragam pakaiannya, jangan-jangan ini majelis taklim. Tapi lucunya itu ibu-ibu pada naik motor semua. Ternyata berkemahnya di komunitas motor itu ya. Game motor. Ya, game motor itu. Jadi ini kalau ketemu ibu-ibu Hebrin ini ya kan ya, ini jangan sampai juga bagian dari itu sebagai penyebab terhadap ketahanan keluarga, ya bisa juga disisipkan masuk materi tentang di kurikulumnya. Misalnya juga kalau misalnya masalah komunikasi ya, jadi misalnya di Sidrap itu ya dengan gaya komunikasi seperti yang terkenal di Rapang misalnya, komunikasi yang meledak-meledak begitu ya, itu kadang-kala juga melahirkan mispersepsi atau misunderstanding. Jadi ini perlu juga ya, misalnya komunikasi yang tidak lengkap atau tidak bisa dipahami dengan baik. Ya kira-kira perlu juga ini ada materi komunikasi di dalam kegiatan majelis taklim. Jadi ya kadang-kala ya kalau konflik sosial yang terjadi di misalnya dulu di Ambon, di Papua, di Poso itu ya, lebih banyak orang komunikasi mengatakan itu faktor miskomunikasi. Dan itu bisa saja di dalam konteks keluarga itu terjadi konflik karena ada miskomunikasi. Berarti ini komunikasi sangat penting juga ya. Nah kalau hal itu terjadi di Sidrap, ada perceraian karena faktor komunikasi, maka ini juga menjadi bagian dari item yang perlu dimasukkan dalam kurikulum majelis taklim itu. Kemudian dari sisi manajerial ya, dalam keluarga itu sebagai satu organisasi kecil. Nah, jika sekiranya misalnya dalam keluarga adalah organisasi, maka bagaimana konsep manajemennya dalam keluarga? Ada sampai istilah itu malakai makbene ya. Jadi misalnya suami yang istilahnya suami yang laki-laki yang bersuami ya gitu ya, dalam arti bahwa nah itu karena mungkin posisi di dalam struktur keluarga itu belum disadari ya. Kalau kepala keluarga dia sebagai kepala keluarga ya, sebagai istri bagaimana strukturnya dalam keluarga. Ini juga penting ya, ada pemahaman tentang konsep organisasi dan manajemen di dalam keluarga. Nah ini saya kira tergantung kepada pemetaan kita tentang penyebab runtuhnya ketahanan keluarga di masyarakat, khususnya di Kabupaten Sidrap. Nah dari situlah kita bisa mengangkat isu-isu apa yang relevan untuk dimasukkan ke dalam
kurikulum majelis taklim itu. Jadi kalau tadi majelis taklimnya lebih mengarah kepada kajian keagamaan, ya tentang masalah fikih, masalah ibadah, masalah akhlak. Nah, tentu perceraian itu didasari bukan hanya sekedar persoalan keagamaan kalau di Sidrap, saya kira ya. Nah, begitu juga kalau misalnya faktor IT ya, faktor apa ya, medsos begitu ya, media sosial, macam-macam itu. Jadi tergantung ya kemampuan saudara Promovendus itu mengidentifikasi, membaca fenomena di lapangan, dan itulah yang menjadi tawaran usulan-usulan di dalam memperkaya materi-materi di dalam kurikulum majelis taklim. Nah, kalau majelis taklimnya yang mau dibenahi itu ya dari adanya program kurikulum majelis taklim itu dikembangkan lagi dalam bentuk programnya apa? Apakah programnya itu dalam bentuk pengajian? Apakah programnya dalam bentuk penyuluhan? Apakah programnya dalam bentuk pelatihan? Ya. Jadi misalnya ekonomi ya, untuk mengembangkan keterampilan kecakapan tangan supaya bisa lebih kreatif ibu-ibu, ya mungkin ada semacam pelatihan ya, kuliner-kuliner yang ada supaya ibunya lebih kreatif bisa mengembangkan ketahanan ekonomi keluarga. Jadi majelis taklim ini benar-benar berfungsi sebagai pendidikan utama di dalam kehidupan bermasyarakat, terutama fondasinya adalah lingkungan keluarga. Jadi kemudian menggunakan media apa ya, metodenya. Nah, mungkin dalam setiap majelis taklim itu punya semacam perlunya ya, ini mungkin nanti ini rekomendasinya dalam risetnya perlu ada website, misalnya website majelis taklim Aisyah atau Patayan. Ya. Jadi di situ ada sosialisasi tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang keagamaan, tentang apa saja. Dan ada informasi bahwa hari sekian kita adakan pelatihan, didatangkan oleh narasumber ini. Jadi itu sangat membantu sekali di dalam pemberdayaan majelis taklim, dan itu akan semakin intens di dalam melalui dengan media IT tadi ini yang berbasis digital atau website, itu akan lebih memperakrab ya silaturahmi, mendekatkan keluarga, sehingga pikiran-pikiran negatif itu akan menjadi tidak punya ruang, tidak punya pintu lagi untuk berpikir hal-hal yang negatif. Jadi ini juga saya kira perlu di backup ya. Majelis taklim itu beradaptasi dengan perkembangan digital, jadi sebagai wahana di dalam membranding ya, mempromosikan apa hal-hal yang harus dilakukan, dan tentu menjadi pintu untuk menerima mungkin ada curhatan ya, ada pesan-pesan dari setiap anggota yang perlu dijawab atau diberikan solusi oleh para narasumber dan seterusnya. Kemudian ya supaya bisa terukur ya, misalnya tadi kalau yang judul ditawarkan tadi Pak Prof. Ambo Asih itu ya sistem pembinaan majelis taklim terhadap peningkatan. Jadi kalau ada kata peningkatan ketahanan keluarga, berarti ini di dalam kegiatan majelis taklim perlu ada sistem tolok ukurnya misalnya. Jadi tolok ukurnya itu misalnya kalau ada pelatihan tentang kecakapan kuliner ya, bisa membuat kue yang bisa di-branding, dijual dan seterusnya. Ya tentu ada evaluasinya sejauh mana tingkat kecakapan ibu-ibu setelah mengikuti pelatihan. Jadi ini benar-benar ingin melakukan restrukturisasi sistem ya, majelis taklim. Dan saya kira ini adalah satu gagasan yang sangat brilian dalam konteks penelitian disertasi. Kalau hal ini kita bisa ungkap, dan ini akan menjadi menjadi pilot project untuk majelis taklim Sidrap melalui dengan penelitian saudara Promovendus. Kemudian fokus penelitiannya amat sederhana ya Pak Jisam, perlu diurai di situ, misalnya majelis taklim
sistem pembinaan. Kalau ini judulnya sistem pembinaan yang mau diambil, kita uraikan apa itu sistem pembinaan. Kemudian majelis taklim, apa itu majelis taklim, ketahanan keluarga, apa itu keluarga. Jadi bisa dilihat di buku panduan atau di contoh proposal temannya yang sudah selesai. Kemudian rumusan masalah, ya tadi saya sepakat dari Dewan Penguji bahwa ada masalah pokoknya. Jadi kalau masalah pokoknya itulah akan di situ nampak melahirkan satu konsep baru, ya, menemukan sesuatu yang baru. Jadi diawali dengan empirical problem atau fenomena, misalnya bagaimana bagaimana pola pembinaan majelis taklim di Sidral, bagaimana ketahanan keluarga di Sidral. Nanti setelah itu baru kita munculkan tentang masalah inti, ya, yang akan kita temukan nantinya. Jadi rumusan masalah sebelumnya itu hanya sekedar input saja sebagai pelengkap untuk menyelesaikan masalah inti, dan itu akan menjadi temuan kita dalam penelitian disertasi. Dan yang saya ingin juga lihat di sini adalah metode penelitiannya. Jadi tadi disinggung tentang apakah menggunakan istilah metodologi atau metode. Jadi metode penelitian ini digunakan, istilahnya bukan metodologi, tapi metode, karena kita langsung mengadaptasikan apa yang kita tulis di dalam bab 3-nya itu sifatnya terapan. Jadi bukan lagi teori-teori. Kalau metodologi kan hanya bersifat teori saja, mengutip pendapat ini, pendapat itu. Tetapi kita lebih menerapkan atau mengadaptasikan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Jadi misalnya jenis penelitian kualitatif. Kenapa kualitatif? Karena data yang diinginkan dalam penelitian Saudara Promopendus adalah data yang bersifat verbal, narasi di lapangan, atau gejala-gejala yang bersifat alami di lapangan. Dan kemudian pendekatannya apa? Nah, di sini masih ragu barangkali, ya. Pendekatan apakah fenomenologi atau studi kasus, ya. Jadi ini perlu dipertegas itu, Pak, ya. Jadi kalau studi kasusnya, ya mungkin yang diambil itu majelis taklim yang dianggap sudah efektif, ya, yang sudah maju, yang sudah berkembang, yang sudah lancar kegiatannya. Gitu. Atau studi kasusnya yang anggota majelis taklim itu yang ketahanan keluarganya terganggu, ya. Yang banyak anggotanya ketahanan keluarganya itu terganggu. Ya, itu studi kasusnya misalnya. Jadi itu diperjelas nanti biar dalam penelitiannya itu jelas apa yang kita harus lakukan di lapangan. Lalu yang terakhir, kalau di dalam metode penelitian itu uji keabsahan data, ya. Jadi ada konsep triangulasi, ya, triangulasi yang perlu dilengkapi, ya, triangulasi dalam konteks metode, waktu, tempat, ya. Jadi itu yang perlu diperjelas. Jadi misalnya triangulasi itu yakni mencocokkan data, ya, ini dari sisi metode, mencocokkan data dari hasil observasi, hasil wawancara, dan hasil studi dokumen. Itu yang dikonfrontasikan, ya. Jadi itu bagian dari triangulasi. Jadi untuk mendapatkan data yang valid, data yang sahih, ya. Jadi harus perlu ada konfrontasi. Jadi itu silakan dibuka triangulasi dan beberapa jenisnya, dan itu kita bisa masukkan di dalam. Dan kalau menggunakan studi kasus, ya, pendekatan studi kasus, maka dilengkapi teknik analisis data, karena yang saya lihat ini baru kualitatifnya. Jadi kualitatifnya di situ ada teori Miles-Haberman, ya. Kemudian dipertajam lagi dengan bagaimana dianalisis kalau datanya studi kasus, ya. Jadi tinggal ditambah di situ biar lebih tajam teknik analisis datanya. Nah, saya kira itu komentar saya terkait dengan proposal disertasi ini, dan saya
menambah tadi apa yang disampaikan oleh Dewan Penguji. Mungkin ada komentar dari Pak Samsudin. Ya, terima kasih Pak. Tidak ada yang bisa saya sampaikan kecuali hanya rasa syukur dan terima kasih serta apresiasi kepada Bapak Profesor dan para penguji saya yang sangat luar biasa memberikan masukan dan memberikan mengkritisi judul dan permasalahan yang saya angkat, dan saya berharap dan saya sangat berharap sekali mudah-mudahan insya Allah saya bisa memperbaiki lagi tulisan ini, penelitian ini, dan harapan dari Pak Prof tadi, Prof Ambu Ase, Prof Abdurrahman Geteng, Bapak Ustadz Dr. Haji Nasri Haman dan Pak Dr. Halid sangat luar biasa. Insya Allah Pak saya akan berusaha, dan insya Allah dalam penelitian ini saya akan berusaha untuk melahirkan sebuah gagasan termasuk tadi dengan masalah kurikulum dan pemberdayaan terkait dengan Majelis Taklim dalam hubungannya dengan ketahanan keluarga di Kabupaten Sindiri Harapan, insya Allah. Dan terakhir Pak, mohon tetap bimbingannya, doa restunya kepada kami untuk melanjutkan penelitian ini insya Allah. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Oke, baiklah Pak Jisam ya. Karena Ibu Dr. Siti Wardah masih rapat, maka nanti Pak Jisam ketemu langsung ya. Ya, siap. Siap Pak. Dan tentu diharapkan kepada teman-teman yang lain yang belum maju, ya harus segera ya mempersiapkan. Ada Ibu Mulia, Ibu Putri, Pak Abdurrahman, Pak Saiful, ada Ibu Hene, ada Aryani. Ya. Jadi jangan menunda ya, menunda tugas itu menambah beban ya. Jadi siap. Ya. Siap. Jadi di S3 itu bukan sekedar ilmu ya, tapi mental itu ya. Jadi Insya Allah. tadi ini Pak Sam ya begitu serangan menguji mentalnya seperti apa ya. Kadang itu kalau mental kita agak keropos langsung hilang konsentrasi. Itu jadi itu ujiannya yang luar biasa di ranah mental atau emotional quotient. Jadi saya kira untuk seminar proposal disertasi hari ini oleh Haji Samsudin ya, sudah selesai. Kami dari Prodi mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Penguji yang telah meluangkan waktunya memberikan masukan yang sangat berharga ini untuk kelengkapan kesempurnaan proposal disertasi saudara Haji Samsudin. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang setia, yang loyal menemani Pak Haji Samsudin ya, sebagai ketua kontingen ya. Ya. Luar biasa. Dan ini harus selalu menjadi contoh dan terdepan ya, untuk memotivasi teman-teman yang lain. Dan ya, insya Allah semuanya bisa berjalan lancar. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf ada hal yang kurang berkenan selama dalam proses seminar proposal disertasi ini. Dan marilah kita mengakhiri seminar ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat untuk Pak Dr. Waalaikumsalam Samsudin. warahmatullahi wabarakatuh.